perkenalkan nama saya Oleh Hikmatul Maulani dengan NIM 2411 8620 6097. Di sini saya dari kelas 4 BPGSD ingin melaksanakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sastra Pendidikan yang diampu oleh Bu Reni. Di sini saya akan menceritakan tentang kucing yang lincah dan kura-kura. Nah, ayo teman-teman semua, mari siapkan imajinasi kalian karena kita akan mengikuti kisah seekor kucing yang lincah dan seekor kura-kura yang bijaksana. Yuk kita mulai ceritanya. Pada suatu hari yang cerah di sebuah hutan yang tenang, hiduplah dua sahabat yang sangat berbeda, yaitu seekor kucing yang bernama Mimi dan seekor kura-kura bernama Kiko. Mimi mempunyai bulu yang lebat sekali, kaki yang lincah, dan gerakannya sangat cepat. Ia sangat bangga sekali dengan kemampuannya berlari dan berlompat. Sedangkan Kiko memiliki tempurung yang sangat keras dan langkah yang sangat pelan. Ia tidak pernah terburu-buru dan selalu berpikir sebelum bertindak. Suatu pagi, mereka jalan di sebuah hutan menyusuri jalan setapak. Mimi berlari ke depan, lalu berlari ke belakang, mengitari Kiko. "Kiko, cepat sedikit dong," seru Mimi sambil tertawa. Hahaha. Kiko hanya tersenyum. "Aku memang tidak secepat kamu, Mimi." Mimi kembali tertawa. Hahaha. "Kalau berjalan pelan itu, kapan kita sampainya? Lihat aku." Mimi berlari lagi sangat cepat untuk mengelilingi Kiko beberapa kali. Nah, seperti ini namanya cepat. Kiko hanya mengangguk-angguk saja. "Memang kamu sangat cepat, Mimi." Mendengar jawaban itu, Mimi semakin bangga dengan kemampuannya. "Tentu saja, menurutku tidak ada yang lebih cepat dari kelebihan terbaik. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu." Kiko berhenti berjalan. "Mimi, setiap makhluk hidup itu memiliki kelebihannya masing-masing." Mimi menggeleng. Menurutku tidak. Yang paling penting adalah kecepatan, Kiko." Kiko tidak membantah, ia hanya melanjutkan langkahnya dengan pelan dan tenang. Beberapa saat kemudian mereka sampai di jalan sebuah berbatu. Mimi langsung berlari tanpa memperhatikan jalannya. "Awas, Mimi," kata Kiko. Namun Mimi tidak mau mendengarkan. "Tidak perlu khawatir, aku sudah hafal semua jalan di sini." Belum selesai bicara, kaki Mimi sudah menginjak batu yang licin. "Aduh," katanya. Dia terpleset dan berguling-guling beberapa kali. "Aduh, sakit sekali." Kiko menghampiri Mimi dengan perlahan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Mimi mengangguk. Mimi hanya tersenyum kecil. Tidak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah jalan yang dipenuhi oleh lumpur. Nah, Mimi berkata dengan percaya, "Aku pasti bisa melewatinya, Kiko." Ia langsung berlari, namun semakin cepat ia berlari, maka semakin dalam kakinya tenggelam di dalam lumpur. "Aduh, kakiku tidak bisa bergerak." Mimi mencoba menarik kakinya, tetapi semakin kuat ia menarik, semakin sulit ia keluar. "Kiko, tolong aku." Kiko berjalan mendekat. "Tenang, Mimi, jangan panik. Aku tidak bisa keluar." Kiko berpikir sejenak. "Lakukan perlahan. Jangan melawan lumpurnya, Mimi." "Tenang, Mimi." Lalu Mimi mengikuti saran tersebut. Ia mulai menggerakkan kakinya sedikit demi sedikit dengan pelan-pelan. Dengan sabar, akhirnya, "Yeay, berhasil, Kiko." Mimi berhasil keluar dari lumpur. Ia menghela nafas lega. "Terima kasih, Kiko." Kiko hanya tersenyum. Lalu ia bilang, "Kadang-kadang sesuatu tidak bisa diselesaikan dengan terburu-buru, Mimi." Iya, terus mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Kini Mimi tidak lagi berlari sekencang tadi. Ia mulai berjalan di samping Kiko. Setelah beberapa saat, Mimi bertanya, "Kiko, kenapa kamu tidak pernah marah saat aku mengejekmu?"
Kiko tersenyum lembut. Karena aku tahu kamu belum mengerti. Mengerti apa? Bahwa setiap kelebihan itu memiliki kekurangan. Mimi terdiam. Lalu Kiko berbicara, kamu memang cepat, tapi kalau terlalu tergesa-gesa kamu bisa ceroboh. Lalu kamu, kata Mimi, aku memang lambat, tapi karena berjalan pelan, aku bisa lebih berhati-hati. Mimi mulai memahami perkataan sahabatnya. Aku baru sadar selama ini aku terlalu bangga pada diriku sendiri. Kiko mengangguk. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kamu mau belajar. Mimi tersenyum malu. Maaf ya Kiko, aku sering mengejekmu. Aku sudah memaafkanmu sejak dulu. Benarkah? Tentu, sahabat tidak menyimpan dendam. Mimi merasa sangat terharu. Sejak hari itu, mereka tetap berjalan bersama. Setiap hari, bedanya kini Mimi tidak lagi berlari meninggalkan Kiko. Ia menyesuaikan langkahnya. Ayo kita berjalan bersama. Kiko tersenyum. Terima kasih Mimi. Mimi menjawab sambil tersenyum. Aku baru tahu kalau berjalan pelan bersama sahabat ternyata jauh lebih menyenangkan daripada aku berlari. Kiko mengangguk. Yang terpenting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang mau saling menemani. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan penuh kebahagiaan. Sejak saat itu, Mimi tidak pernah lagi menyombongkan dirinya. Ia belajar bahwa kecepatan memang sebuah kelebihan, tetapi kesabaran, kerendahan hati, dan menghargai orang lain adalah hal yang jauh lebih berharga. Bye-bye. Nah teman-teman, setiap orang itu memiliki kelebihannya dan kurangannya masing-masing. Jangan menyombongkan diri atau meremehkan orang lain ya. Persahabatan itu akan menjadi lebih indah jika dibangun dengan saling menghargai, saling membantu, dan berjalan bersama meskipun langkahnya kita berbeda. Nah teman-teman, itulah kisah kucing dan kura-kura yang saling belajar saling menghargai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran untuk tidak sombong dan saling menghargai dan selalu berbaik hati kepada siapapun. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Bye-bye. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.